Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan tentunya pada siang hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini Kamis 23 November 2023. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual dan tentunya informasi-informasi yang menjadi highlight dalam edisi Cetak Tribun Timur pada hari ini. Dan tentunya siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan untuk berita pertama, Tribuners datang dari Bank Indonesia yang mengungkapkan bahwa UMP atau Upah Minimum Provinsi tak mempengaruhi inflasi. Yang dimana Bank Indonesia mengemukakan bahwa dampaknya tidak terlalu besar karena peningkatannya hanya sekitar 1%, kata Bapak Sakti Arif Wicaksono selaku Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan atau BI Sulsel, yakni Sakti Arif Wicaksono menyatakan bahwa kenaikan UMP 2024 di Sulawesi Selatan dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi. UMP Sulsel 2024 diberlakukan dengan kenaikan sebesar 1,45% atau sebesar Rp49.153. Dan menurut Sakti juga, peningkatan ini masih berada dalam batas yang cukup wajar. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya dapat Anda simak para Tribuners dalam tayangan berikut ini. Halo Koca, Assalamualaikum. Apa yang hangat ini dan panas di halaman 1? Kalau untuk halaman 1 besok, hari ini mungkin masih terkait dengan UMP Koca. Jadi masih ada demo tadi? Ya, Masih ada demo? ada tapi tidak banyak. Jadi demo tadi itu mungkin sekedar imbas dari keputusan Pemprov Sulsel menaikkan UMP 1,45% atau Rp49.000. Yang menarik dari sini Koca karena ada pernyataannya Bank Indonesia mengatakan bahwa UMP yang diputuskan oleh Pemprov Sulsel itu tidak terlalu banyak pengaruhnya sama inflasi. Jadi kalaupun misalnya naik 49.000 ya akan seperti biasa-biasa saja. Tapi ini diprotes sama buruh, katanya kenapa cuma 49.000 kenaikannya padahal kenapa cuma 1,4% naiknya padahal menurut buruh pertambahan ekonomi Sulsel itu sampai 4-5%. Kenapa cuma kenaikan upah cuma 1,4%? Harusnya kan minimal setara dengan kenaikan pertambahan ekonomi di Sulawesi Selatan. 4% lah betulnya persen. Itu yang dikeluhkan sama buruh. Makanya para buruh ini setelah ada keluar keputusan ini dari Pemprov Sulsel, mereka akan mengajukan gugatan nantinya ke Pemprov Sulsel, berharap supaya keputusan ini diubah oleh Pemprov Sulsel. Tapi kayaknya kalau seperti menurut pemerintah, menurut pengusaha, keputusan itu hampir pasti sudah tidak bisa berubah. Ya karena kalau misalnya berubah akan berdampak. Kalau menurut ini versi pengusaha Pak Ceri. Kalau berubah misalnya agak lebih tinggi lagi, akan berpengaruh nanti pada investasi di Sulawesi Selatan. Ya, katanya menurut pengusaha saya Apindo, mereka khawatir kalau misalnya upah buruh terlalu tinggi, investasi akan sulit masuk ke Sulawesi Selatan. Ya sebenarnya dilemot juga sih Bocah karena di sisi lain buruh maunya tinggi gajinya, upahnya sementara pengusaha maunya seperti kalau perlu tidak berubah lah, ada perubahannya cuma sedikit lah, supaya makin banyak orang datang ke Sulawesi Selatan untuk bikin usaha dan makin banyak tenaga kerja yang diserap. Ya, di sisi lain bagi pengusaha mungkin idenya bagus, tapi di sisi lain bagi para buruh itu tidak bersahabat. Itu mungkin baca. Kemudian berita kedua baca tentang besok itu tanggal 23, hari ini 23
PSM Makassar kan main Coach. Iya. Ini lawan Persikabo. Betul. Persikabo. Itu mainnya di Stadion B.J. Habibie, jadi PSM Makassar sebagai tuan rumah. Jadi para fans PSM pasti sangat berharap PSM menang. Iya. Karena supaya bisa naik posisinya dari peringkat 12 dari menjauh dari zona degradasi. Apalagi lawan Persikabo ini ya, kalau kita lihat dari head to head-nya PSM Makassar lebih banyak unggul Pak Ustaz. Iya. Lebih banyak unggul, lebih sering menang lah istilahnya dibandingkan dengan lebih sering menang dibandingkan dengan Persikabo. Kalau Persikabo menang lawan PSM itu 3 kali menang lawan PSM, sementara kalau PSM menang lawan Persikabo itu 8 kali. Jadi antara kalau dari segi statistik lebih banyak PSM lah. Tapi kita berharap PSM menang lah untuk pertandingan besok. Apalagi PSM Makassar diperkuat pemain asing barunya Bocah. Iya. Victor Mansaray sama Z Valente, Z Paulo. Nah, kita mau tunggu ini bagaimana aksinya. Dua pemain asing ini Bocah. Mudah-mudahan bisa memberi kemenangan untuk PSM dan 3 poin bagi PSM Makassar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bocah untuk edisi yang untuk hari hari Kamis 23 November 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk berita selanjutnya, para Tribuners di rubrik di halaman 6 Cetak Tribun Timur edisi Kamis 23 November 2023 terdapat informasi mengenai Pak Ogah yang lolos jerat hukum setelah melecehkan seorang gadis. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, seorang pengatur lalu lintas atau yang biasa disebut sebagai Pak Ogah berinisial IK ditangkap oleh Resmo Polsek Panakukang Makassar pada hari Rabu 22 November dini hari. IK ditangkap setelah melecehkan wanita pengendara. Namun IK dinyatakan lolos jerat hukum karena tak cukup bukti. Dan juga tentunya Tribuners, pria 61 tahun itu ditangkap setelah wanita pengendara curhat di media sosialnya. Kepala Unit atau Kanit Reskrim Polsek Panakukang Makassar, Ibtu Sangkala, menangkap Ika setelah postingan wanita pengendara itu viral di media sosial. Dan saat diinterogasi lebih lanjut Ibtu Sangkala, pelaku mengakui bahwa ia memang melecehkan wanita pengendara itu dia memang melakukan pelecehan terhadap wanita pengendara sebanyak 3 kali di Jalan AP Petarani Makassar dalam beberapa waktu lalu. Dan ia juga mengaku pernah melakukan itu jadi ada seorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar dan itu dilanjutkan dengan pelecehan yang dilakukan oleh Ika ini. Ibtu Sangkala selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Panakukang Makassar mengatakan bahwa dia atau Ika memang mengaku pernah melakukan itu. Jadi jika ada seseorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar, itulah yang kemudian ia lecehkan. Mengenai proses hukum, tim penyidik Reskrim Polsek Panakukang kata Sangkala tidak akan melanjutkan kasus ini. Karena selain tidak ada bukti yang cukup dan korban juga tidak membuat laporan polisi. Dan untuk itu, kata Sangkala, pihaknya hanya melakukan pembinaan. Namun meski demikian, Ika tetap ditahan selama 24 jam di sel tahanan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Kak Acing. Ya, Puang. Apa yang terjadi di Makassar? Jadi ada kakek-kakek. Dia bekerja mengatur lalu lintas di pertigaan atau di putaran itu. Pak Oga kita sering panggil namanya. Iya. Karena Pak Oga ini awal mulanya kan dia botak itu dulu. Orang botak. Jadi panggil kayak namanya Pak Oga. Nah, inilah yang menjadi istilah untuk pekerjaan masyarakat yang membantu lalu lintas di daerah Yulcon ya, daerah putaran, di daerah pertigaan, di daerah-daerah yang tidak dipantau oleh dinas perhubungan maupun polantas, polisi lalu lintas.
Jadi siapa misalnya kita tidak lihat kalau siang-siang yang panas begitu tidak ada yang kasih pasti macet. Iya. Nah, kita lihat jadi kakek ini berusia 61 tahun dia melakukan pelecehan kepada kepada cewek kodong aduh. Jadi pada saat mutar dia melakukan pelecehan, kita tidak bisa sampaikan bentuk pelecehannya karena bertentangan dengan pedoman komunitasnya YouTube dan Facebook. Asalnya melakukanlah pelecehan. Nah, ditangkap barusan. Nah, beberapa jadi ternyata pelecehan ini viral di medsos, ada yang merekam. Jadi ini bahayanya kalau kita melakukan kejahatan sekarang. Iya. Apalagi itu di ruang publik ya. Di banyak orang di jalanan, di tempat-tempat yang ramai, itu banyak sekali ya. Sekarang orang jadi kameramen. Jadi sangat sulit nih orang sekarang untuk lepas dari jerat kejahatan. Nah, seperti itulah kakek-kakek ini. Tiba-tiba bergerak tangannya ini. Mata ini. Terekam kamera. Itu menjadi alat bukti. Sehingga dikejarlah kakek-kakek ini yang berinisial Ika. 3 kali lagi dia lecehkan orang. Oke, itu saja. Wah, ini dia pegang daerah sensitif murah. Kemudian untuk Makassar juga kita angkat terkait ini kan kemarin baru-baru penerimaan CPNS mantap tes di beberapa kementerian dan lembaga, kemudian beberapa juga pemerintah. Nah, di kementerian kemarin ini kan ada 2 joki CPNS yang ditangkap. Nah, joki ini pengertiannya jadi dia mengganti peserta yang seharusnya ikut. Maka ada orang yang mengganti dia untuk ikut tesnya karena memang kayaknya susah tesnya sehingga bisa diganti. Jadi joki ini berstatus mahasiswa yang menggantikan orang dan dijanji akan diberikan beberapa puluh juta ya. Kemarin informasinya berapa ya? 20 jutaan. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, jadi CPNS ditangkap di Universitas Islam Makassar. Ditangkaplah dia. Dan ini masih dikejar lagi satu tersangkanya yang mempekerjakan orang ini. Yang dapat, yang tersangka itu yang menjadi joki, menjadi pelaku tes, kemudian yang tersangka kedua yang menyuruh. Siapa yang menyuruh itu? Nah, itu kayaknya lebih besar nanti hukumannya karena dia suruh. Jadi ini memang sangat meskipun aturannya sangat ketat, sudah ada, saya lihat ini kalau kita baca beritanya sudah ada tes pencocokan muka, sudah ada foto dicocokkan lagi, ada lagi banyak sekali berlapis anunya, tapi tetap masih ada saja yang mau berbuat curang. Kebobolan ton jadi ya kebobolan juga. Ini yang mesti memang ini menjadi sebenarnya warning kepada masyarakat. Kalau misalnya kamu jadi PNS, belajar yang bagus supaya Anda bisa lolos seleksi kompetensi dasar. Ini yang sangat susah memang karena berbasis online dan berbasis komputer. Sudah komputer online lagi, jadi langsung bisa dilihat skornya. Iya deh. Ini skornya sangat tinggi, 416, sehingga ini menjadi kecurigaan dari panitia. Ditangkap seperti itu, Pak. Jadi itu untuk Makassar. Jangan lupa baca koran Tribun. Oke deh Kakak Cinda. Ya, dan berita terakhir dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini, para Tribuners, datang dari pasangan Capres dan Cawapres Republik Indonesia dengan nomor urut 3, yakni Ganjar dan Mahfud, yang akan menyisir Makassar
Toraja, dan juga Luwu sebagai beberapa kota dan juga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana dikutip dari Makassar Tribun Timur, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal kembali ke Sulawesi Selatan. Yang dimana dalam kunjungan kali ini Ganjar Mahfud akan melakukan beberapa agenda di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Kota Makassar, Ganjar Mahfud akan melantik tim pemenangan daerah atau TPD Sulawesi Selatan dan tim pemenangan Kabupaten Kota atau TPK Ganjar Mahfud di kawasan Tugu MNEK CPI atau Center Point of Indonesia pada hari Sabtu 25 November mendatang. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Jalan Sehat Perjuangan Kami Generasi Milenial dan Gen Z Sulawesi Selatan di Jalan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada hari Minggu 26 November mendatang. Dan untuk Kabupaten Toraja sendiri, keduanya akan memberikan sesi kuliah umum di kampus Universitas Kristen Indonesia atau UKI pada hari Sabtu 25 November dan dilanjutkan dengan mengunjungi Kabupaten Luwu, yang dimana keduanya akan melakukan silaturahmi singgasana tertinggi Kedatuan Luwu pada Sabtu 25 November mendatang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, para Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Ya, Puan, gimana? Tambah hangat gini, tambah kencang ini politik kan? Wah, makin kencang ini dan Makassar ini semacam menjadi magnet untuk para calon presiden. Tahu adik. Jadi setelah kedatangan Anies, Ganjar, ini akhir pekan ini, Puan, kita akan kedatangan calon wakil presiden termuda di Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo dan putra sulung dari Presiden Terus? Nah, dia akan datang untuk menghadiri beberapa agenda. Selain ada agenda pelantikan ya, pelantikan pengusaha ya. Apa tadi nih? Saya cek dulu. Ada pelantikan pengukuhan dan deklarasi relawan barisan pengusaha pejuang. Nah, ini anak-anak HIP nih di sini. Iya. Pak Rahmat Manggabarani yang akan ditunjuk menjadi ketua barisan pengusaha pejuang Sulawesi Selatan. Jadi memang apalagi kan ketua tim dari Prabowo Gibran itu kan pengusaha, mantan ketua Kadin. Iya. Rosan Perkasa Kaswani. Jadi selain itu Ganjar juga datang langsung bersama dengan calon wakil presidennya Mahfud MD. Jadi agenda-agendanya itu adalah pelantikan tim pemenangan daerah di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ada juga Jalan Sehat Perjuangan bersama Gen Z di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu pada saat hari Minggu. Hari Sabtu sebelumnya ada juga jalan sehatnya dari anaknya Pak Amran Sulaiman. Batena itu Makassar. Jalan sehat, jalan santai, jalan gembira. Pasti hadiahnya besar-besar ton lagi. Besar-besar rumah Puang. Biar tiap hari bikin maki, biar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bikin maki jalan sehat. Iya. Jadi memang bentuk konsolidasi massa di Makassar itu saya lihat beberapa tahun belakangan ini. Bahkan berpuluh tahun ini Puan Di. Ini konsolidasinya sehat, jangan santai. Iya. Karena di situ memang paling bisa untuk mengumpulkan massa. Betul. Apalagi kan di hari-hari Sabtu dan Minggu itu kan apa namanya nih kalau di jalan Sudirman? Car Free Day. Car Free Day. Nah, itu dia. Jadi dikumpulkan semua. Kita lanjut lagi. Jadi Pak Ganjar ini setelah dari Makassar dia akan ke Toraja
ada kuliah umum di Universitas Kristen Toraja, UKI Paulus ya, UKI Paulus. Setelah itu ke Luwu untuk bertemu dengan Datuk Kedatuan di Luwu. Jadi memang ya gaya-gayanya kan gaya silaturahmi, konsolidasi, silaturahmi, konsolidasi, rapat, kemudian konsolidasi, jalan sehat. Itu kan gaya-gayanya memang selama ini seorang presiden. Jadi itu, kemudian yang lain, tapi ada juga imbauan dari Bawaslu dan Bawaslu Sulsel, karena memang Bawaslu belakang ini sangat disorot karena dianggap tidak tegas dalam menjalankan kerja-kerjanya setelah kemarin ada dukungan APDESI, 8 organisasi desa di Jakarta yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi tadi sudah ada imbauan dari Bawaslu kepada semua calon presiden dan wakil presiden yang hadir di Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya untuk tidak kampanye. Nah, bagaimana bentuk kampanye? Silakan Anda baca di undang-undang pemilu terkait kampanye. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyampaikan dukungan nomor, coblos, tidak boleh mengarahkan untuk mendukung, begitu dan lain-lain. Tapi kan kita lihat saja nanti Bawaslu apakah memang ini benar-benar tegas atau hanya di bibir aja. Nah, ini juga sekaligus juga tantangan kepada Bawaslu untuk benar-benar bertindak netral dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena kan stigma masyarakat sudah muncul. Bawaslu ini bagaimana? Kita lihat nanti di hari Sabtu dan Minggu kalau misalnya ada arahan untuk kampanye dan lain-lain, silakan. Karena kan memang masa kampanye, nampaknya sudah masuk Bang ya, tanggal 24 November itu sudah masuk kampanye, itu nanti kita lihat. Dan apakah memang sudah dilaporkan atau bagaimana, silakan. Tunggu saja. Itu Puan ya, dari politik kita masih fokus di calon presiden. Ya, demikianlah Tribun Timur Highlight Cetak edisi Kamis 23 November 2023 yang dapat kami sajikan dalam edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, Anda dapat mengakses lebih banyak lagi informasi yang bermanfaat yang disajikan oleh Tribun Timur sebagai spirit baru Kota Makassar. Melalui hotline subscriber dapat Anda hubungi di 0411 811 5500. Atau untuk para Tribuners yang ingin berlangganan di Tribun Family Card yang tentunya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dan fasilitas untuk pelanggan Tribun Family Card, dapat langsung menghubungi hotline Tribun Family Card atau hotline TFC di 081 1413 5555 melalui SMS atau chat via WhatsApp. Dan tentunya para Tribuners, kami akan terus menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, hanya di berbagai tayangan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Annisa Husnuzan tentunya pada siang hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini Kamis 23 November 2023. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual dan tentunya informasi-informasi yang menjadi highlight dalam edisi Cetak Tribun Timur pada hari ini. Dan tentunya siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan untuk berita pertama, Tribuners datang dari Bank Indonesia yang mengungkapkan bahwa UMP atau Upah Minimum Provinsi tak mempengaruhi inflasi. Yang dimana Bank Indonesia mengemukakan bahwa dampaknya tidak terlalu besar karena peningkatannya hanya sekitar 1%, kata Bapak Sakti Arif Wicaksono selaku Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan atau BI Sulsel, yakni Sakti Arif Wicaksono menyatakan bahwa kenaikan UMP 2024 di Sulawesi Selatan dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi. UMP Sulsel 2024 diberlakukan dengan kenaikan sebesar 1,45%, atau sebesar Rp49.153. Dan menurut Sakti juga, peningkatan ini masih berada dalam batas yang cukup wajar. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya dapat Anda simak para Tribuners dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Ocha, Assalamualaikum. Apa yang hangat ini dan panas di halaman 1? Kalau untuk halaman 1 besok, hari ini mungkin masih terkait dengan UMP Pak Ocha. Jadi masih ada demo tadi? Ya. Masih ada demo? Ada tapi tidak banyak. Jadi demo tadi itu mungkin sekedar imbas dari keputusan Pemprov Sulsel menaikkan UMP 1,45% atau Rp49.000. Yang menarik dari sini Pak Ocha karena ada pernyataannya Bank Indonesia mengatakan bahwa UMP yang diputuskan oleh Pemprov Sulsel itu tidak terlalu banyak pengaruhnya sama inflasi. Jadi kalaupun misalnya naik 9.000 ya akan seperti biasa-biasa saja. Tapi ini diprotes sama buruh. Katanya kenapa cuma 49.000 kenaikannya padahal kenapa cuma 1,4% naiknya padahal menurut buruh pertambahan ekonomi Sulsel itu sampai 4-5%. Kenapa cuma kenaikan upah cuma 1,4%? Harusnya kan minimal setara dengan kenaikan pertambahan ekonomi di Sulawesi Selatan. 4% lah betulnya persen. Itu dikeluhkan sama buruh. Makanya para buruh ini setelah ada keluar keputusan ini dari Pemprov Sulsel, mereka akan mengajukan gugatan nantinya ke Pemprov Sulsel berharap supaya keputusan ini diubah oleh Pemprov Sulsel. Tapi kayaknya kalau seperti menurut pemerintah, menurut pengusaha, keputusan itu hampir pasti sudah tidak bisa berubah. Ya karena kalau misalnya berubah akan berdampak. Kalau menurut ini versi pengusaha Pak Cahri. Kalau berubah misalnya agak lebih tinggi lagi, akan berpengaruh nanti pada investasi di Sulawesi Selatan. Ya, katanya menurut pengusaha saya Apindo, mereka khawatir kalau misalnya upah buruh terlalu tinggi, investasi akan sulit masuk ke Sulawesi Selatan. Ya sebenarnya dilemot juga sih Bocah karena di sisi lain buruh maunya tinggi gajinya, upahnya sementara pengusaha maunya seperti kalau perlu tidak berubah lah, ada perubahannya cuma sedikit lah, supaya makin banyak orang datang ke Sulawesi Selatan untuk bikin usaha dan makin banyak tenaga kerja yang diserap. Ya, di sisi lain bagi pengusaha mungkin idenya bagus, tapi di sisi lain bagi para buruh itu tidak bersahabat. Itu mungkin baca. Kemudian berita kedua baca tentang besok itu tanggal 23, hari ini 23
PSM Makassar kan main Coach. Iya. Ini lawan Persikabo. Betul. Persikabo. Itu mainnya di Stadion B.J. Habibie, jadi PSM Makassar sebagai tuan rumah. Jadi para fans PSM pasti sangat berharap PSM menang. Iya. Karena supaya bisa naik posisinya dari peringkat 12 dari menjauh dari zona degradasi. Apalagi lawan Persikabo ini ya, kalau kita lihat dari head to head-nya PSM Makassar lebih banyak unggul Pak Ustaz. Iya. Lebih banyak unggul, lebih sering menang lah istilahnya dibandingkan dengan lebih sering menang dibandingkan dengan Persikabo. Kalau Persikabo menang lawan PSM itu 3 kali menang lawan PSM, sementara kalau PSM menang lawan Persikabo itu 8 kali. Jadi antara kalau dari segi statistik lebih banyak PSM lah. Tapi kita berharap PSM menang lah untuk pertandingan besok. Apalagi PSM Makassar diperkuat pemain asing barunya Bocah. Iya. Victor Mansaray sama Z Valente, Z Paulo. Nah, kita mau tunggu ini bagaimana aksinya. Dua pemain asing ini Bocah. Mudah-mudahan bisa memberi kemenangan untuk PSM dan 3 poin bagi PSM Makassar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bocah untuk edisi yang untuk hari hari Kamis 23 November 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk berita selanjutnya, para Tribuners di rubrik di halaman 6 Cetak Tribun Timur edisi Kamis 23 November 2023 terdapat informasi mengenai Pak Ogah yang lolos jerat hukum setelah melecehkan seorang gadis. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, seorang pengatur lalu lintas atau yang biasa disebut sebagai Pak Ogah berinisial IK ditangkap oleh Resmo Polsek Panakukang Makassar pada hari Rabu 22 November dini hari. IK ditangkap setelah melecehkan wanita pengendara. Namun IK dinyatakan lolos jerat hukum karena tak cukup bukti. Dan juga tentunya Tribuners, pria 61 tahun itu ditangkap setelah wanita pengendara curhat di media sosialnya. Kepala Unit atau Kanit Reskrim Polsek Panakukang Makassar, Ibtu Sangkala, menangkap Ika setelah postingan wanita pengendara itu viral di media sosial. Dan saat diinterogasi lebih lanjut, Ibtu Sangkala, pelaku mengakui bahwa ia memang melecehkan wanita pengendara itu dia memang melakukan pelecehan terhadap wanita pengendara sebanyak 3 kali di Jalan AP Petarani, Makassar dalam beberapa waktu lalu. Dan ia juga mengaku pernah melakukan itu jadi ada seorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar dan itu dilanjutkan dengan pelecehan yang dilakukan oleh Ika ini. Ibtu Sangkala selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Panakukang Makassar mengatakan bahwa dia atau Ika memang mengaku pernah melakukan itu. Jadi jika ada seseorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar, itulah yang kemudian ia lecehkan. Mengenai proses hukum, tim penyidik Reskrim Polsek Panakukang kata Sangkala tidak akan melanjutkan kasus ini. Karena selain tidak ada bukti yang cukup dan korban juga tidak membuat laporan polisi. Dan untuk itu, kata Sangkala, pihaknya hanya melakukan pembinaan. Namun meski demikian, Ika tetap ditahan selama 24 jam di sel tahanan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Makasih. Ya, Puan. Apa yang terjadi di Makassar? Jadi ada kakek-kakek. Dia bekerja mengatur lalu lintas di pertigaan atau di putaran gitu. Pak Oga kita sering dipanggil namanya. Iya. Karena Pak Oga ini awal mulanya kan dia botak itu dulu. Orang botak. Jadi dipanggil namanya Pak Oga. Nah, inilah yang menjadi istilah untuk pekerjaan masyarakat yang membantu lalu lintas di daerah Yurcon ya, daerah putaran, di daerah pertigaan, di daerah-daerah yang tidak dipantau oleh dinas perhubungan maupun polantas, polisi lalu lintas.
Jadi siapa misalnya kita tidak lihat kalau siang-siang yang panas begitu tidak ada yang kasih pasti macet. Iya. Nah, kita lihat jadi kakek ini berusia 61 tahun dia melakukan pelecehan kepada kepada cewek kodong aduh. Jadi pada saat mutar dia melakukan pelecehan, kita tidak bisa sampaikan bentuk pelecehannya karena bertentangan dengan pedoman komunitasnya, YouTube-nya, Facebook. Asal melakukanlah pelecehan. Nah, ditangkap barusan. Nah, beberapa jadi ternyata pelecehan ini viral di medsos, ada yang merekam. Jadi ini bahayanya kalau kita melakukan kejahatan sekarang. Iya. Apalagi itu di ruang publik ya. Di banyak orang di jalanan, di tempat-tempat yang ramai itu banyak sekali ya. Sekarang orang jadi kameramen. Iya. Jadi sangat sulit nih orang sekarang untuk lepas dari jerat kejahatan. Nah, seperti itulah kakek-kakek ini. Iya. Tiba-tiba bergerak tangannya ini. Mata ini. Terekam kamera. Itu menjadi alat bukti. Sehingga dikejarlah kakek-kakek ini yang berinisial Ika. 3 kali lagi dia lecehkan orang. Oke, itu saja. Wah, ini dia pegang daerah sensitif murah. Kemudian untuk Makassar juga kita angkat terkait ini kan kemarin baru-baru penerimaan CPNS mantap tes di beberapa kementerian dan lembaga, kemudian beberapa juga pemerintah. Nah, di kementerian kemarin ini kan ada 2 joki CPNS yang ditangkap. Nah, joki ini pengertiannya jadi dia mengganti peserta yang seharusnya ikut. Iya. Maka ada orang yang mengganti dia untuk ikut tesnya. Karena memang kayaknya susah tesnya sehingga bisa diganti. Jadi joki ini berstatus mahasiswa yang menggantikan orang dan dijanji akan diberikan beberapa puluh juta ya. Kemarin informasinya berapa ya? 20 jutaan mungkin. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, jadi CPNS ditangkap di Universitas Islam Makassar. Ditangkaplah dia. Dan ini masih dikejar lagi satu tersangkanya yang mempekerjakan orang ini. Yang dapat, yang tersangka itu yang menjadi joki, menjadi pelaku tes, kemudian yang tersangka kedua yang menyuruh. Siapa yang menyuruh itu? Nah, itu kayaknya lebih besar nanti hukumannya karena dia suruh. Jadi ini memang sangat meskipun aturannya sangat ketat, sudah ada, saya lihat ini kalau kita baca beritanya sudah ada tes pencocokan muka, sudah ada foto dicocokkan lagi, ada lagi banyak sekali berlapis anunya, tapi tetap masih ada saja yang mau berbuat curang. Kebobolan ton jadi Ya, kebobolan juga. Ini yang mesti memang ini menjadi sebenarnya warning kepada masyarakat. Kalau misalnya kamu jadi PNS, belajar yang bagus supaya Anda bisa lolos seleksi kompetensi dasar. Ini yang sangat susah memang karena berbasis online dan berbasis komputer. Sudah komputer online lagi, jadi langsung bisa dilihat skornya. iya deh. Ini skornya sangat tinggi, 416, sehingga ini menjadi kecurigaan dari panitia. Tangkap seperti itu, Pak. Jadi itu untuk Makassar. Jangan lupa baca koran Tribun. Oke deh Kakak Cinda. Ya, dan berita terakhir dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini, para Tribuners, datang dari pasangan Capres dan Cawapres Republik Indonesia dengan nomor urut 3, yakni Ganjar dan Mahfud, yang akan menyisir Makassar
Toraja, dan juga Luwu sebagai beberapa kota dan juga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana dikutip dari Makassar Tribun Timur, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal kembali ke Sulawesi Selatan. Yang dimana dalam kunjungan kali ini Ganjar Mahfud akan melakukan beberapa agenda di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Kota Makassar, Ganjar Mahfud akan melantik tim pemenangan daerah atau TPD Sulawesi Selatan dan tim pemenangan Kabupaten Kota atau TPK Ganjar Mahfud di kawasan Tugu MNEK CPI atau Center Point of Indonesia pada hari Sabtu 25 November mendatang. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Jalan Sehat Perjuangan Kami Generasi Milenial dan Gen Z Sulawesi Selatan di Jalan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada hari Minggu 26 November mendatang. Dan untuk Kabupaten Toraja sendiri, keduanya akan memberikan sesi kuliah umum di kampus Universitas Kristen Indonesia atau UKI pada hari Sabtu 25 November dan dilanjutkan dengan mengunjungi Kabupaten Luwu, yang dimana keduanya akan melakukan silaturahmi singgasana tertinggi Kedatuan Luwu pada Sabtu 25 November mendatang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, para Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Ya Puan, gimana? Tambah hangat gini, tambah kencang ini politik kan? Makin kencang ini dan Makassar ini semacam menjadi magnet untuk para calon presiden. Tahu adik. Jadi setelah kedatangan Anies, Ganjar, ini akhir pekan ini Puan, kita akan kedatangan calon wakil presiden termuda di Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo dan putra sulung dari Presiden Terus? Dia akan datang untuk menghadiri beberapa agenda. Selain ada agenda pelantikan ya, pelantikan pengusaha ya. Apa tadi nih? Saya cek dulu. Ada pelantikan pengukuhan dan deklarasi relawan barisan pengusaha pejuang. Nah, ini anak-anak HIP nih di sini. Iya. Pak Rahmat Manggabarani yang akan ditunjuk Nahkodai. Ya, menjadi ketua barisan pengusaha pejuang Sulawesi Selatan. Jadi memang apalagi kan ketua tim dari Prabowo Gibran itu kan pengusaha, mantan ketua Kadin. Iya. Rosan Perkasa Raslani. Jadi selain itu Ganjar juga datang langsung bersama dengan calon wakil presidennya Mahfud MD. Jadi agenda-agendanya itu adalah pelantikan tim pemenangan daerah di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ada juga Jalan Sehat Perjuangan bersama Gen Z di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu pada saat hari Minggu. Hari Sabtu sebelumnya ada juga jalan sehatnya dari anaknya Pak Amran Sulaiman. Batena itu Makassar. Jalan sehat, jalan santai, jalan gembira. Pasti hadiahnya besar-besar ton lagi. Besar-besar rumah Puang. Biar tiap hari bikin maki, biar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bikin maki jalan sehat. Iya. Jadi memang bentuk konsolidasi massa di Makassar itu saya lihat beberapa tahun belakangan ini. Bahkan berpuluh tahun ini Puandi. Ini konsolidasinya sehat, jangan santai. Iya. Karena di situ memang paling bisa untuk mengumpulkan massa. Betul. Apalagi kan di hari-hari Sabtu dan Minggu itu kan apa namanya nih kalau di Jalan Sudirman? Car Free Day. Nah, itu dia. Jadi dikumpulkan semua. Kita lanjut lagi. Jadi Pak Ganjar ini setelah dari Makassar dia akan ke Toraja
ada kuliah umum di Universitas Kristen Toraja, UKI Paulus ya, UKI Paulus. Setelah itu ke Lubuk untuk bertemu dengan Datuk Tuan di Lubuk. Jadi memang ya gaya-gayanya kan gaya silaturahmi, konsolidasi, silaturahmi, konsolidasi, rapat, kemudian konsolidasi jalan sehat. Itu kan gaya-gayanya memang selama ini seorang presiden. Jadi itu, kemudian yang lain, tapi ada juga imbauan dari Bawaslu dan Bawaslu Sulsel, karena memang Bawaslu belakang ini sangat disorot karena dianggap tidak tegas dalam menjalankan kerja-kerjanya setelah kemarin ada dukungan APDESI, 8 organisasi desa di Jakarta yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi tadi sudah ada imbauan dari Bawaslu kepada semua calon presiden dan wakil presiden yang hadir di Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya untuk tidak kampanye. Nah, bagaimana bentuk kampanye? Silahkan Anda baca di undang-undang pemilu terkait kampanye. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyampaikan dukungan nomor, coblos, tidak boleh mengarahkan untuk mendukung, begitu dan lain-lain. Tapi kan kita lihat saja nanti Bawaslu apakah memang ini benar-benar tegas atau hanya di bibir aja. Nah, ini juga sekaligus juga tantangan kepada Bawaslu untuk benar-benar bertindak netral dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena kan stigma masyarakat sudah muncul. Bawaslu ini bagaimana? Nah, kita lihat nanti di hari Sabtu dan Minggu kalau misalnya ada arahan untuk kampanye dan lain-lain, silakan. Karena kan memang masa kampanye, nampaknya sudah masuk Bang ya, tanggal 24 November itu sudah masuk kampanye, itu nanti kita lihat. Dan apakah memang sudah dilaporkan atau bagaimana, silakan. Tunggu saja. Itu Puan, ya. Dari politik kita masih fokus di calon presiden. Ya, demikianlah Tribun Timur Highlight Cetak edisi Kamis 23 November 2023 yang dapat kami sajikan dalam edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, Anda dapat mengakses lebih banyak lagi informasi yang bermanfaat yang disajikan oleh Tribun Timur sebagai spirit baru Kota Makassar. Melalui hotline subscriber dapat Anda hubungi di 0411 811 5500. Atau untuk para Tribuners yang ingin berlangganan di Tribun Family Card yang tentunya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dan fasilitas untuk pelanggan Tribun Family Card, dapat langsung menghubungi hotline Tribun Family Card atau hotline TFC di 081 1413 5555 melalui SMS atau chat via WhatsApp. Dan tentunya para Tribuners, kami akan terus menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, hanya di berbagai tayangan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Annisa Husnuzan tentunya pada siang hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini Kamis 23 November 2023. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual dan tentunya informasi-informasi yang menjadi highlight dalam edisi Cetak Tribun Timur pada hari ini. Dan tentunya siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan untuk berita pertama, Tribuners datang dari Bank Indonesia yang mengungkapkan bahwa UMP atau Upah Minimum Provinsi tak mempengaruhi inflasi. Yang dimana Bank Indonesia mengemukakan bahwa dampaknya tidak terlalu besar karena peningkatannya hanya sekitar 1%, kata Bapak Sakti Arif Wicaksono selaku Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan atau BI Sulsel, yakni Sakti Arif Wicaksono menyatakan bahwa kenaikan UMP 2024 di Sulawesi Selatan dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi. UMP Sulsel 2024 diberlakukan dengan kenaikan sebesar 1,45%, atau sebesar Rp49.153. Dan menurut Sakti juga, peningkatan ini masih berada dalam batas yang cukup wajar. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya dapat Anda simak para Tribuners dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Ocha, Assalamualaikum. Apa yang hangat ini dan panas di halaman 1? Kalau untuk halaman 1 besok, hari ini mungkin masih terkait dengan UMP Pak Ocha. Jadi masih ada demo tadi? Ya. Masih ada demo? Ada tapi tidak banyak. Jadi demo tadi itu mungkin sekedar imbas dari keputusan Pemprov Sulsel menaikkan UMP 1,45% atau Rp49.000. Yang menarik dari sini Pak Ocha karena ada pernyataannya Bank Indonesia mengatakan bahwa UMP yang diputuskan oleh Pemprov Sulsel itu tidak terlalu banyak pengaruhnya sama inflasi. Jadi kalaupun misalnya naik 9.000 ya akan seperti biasa-biasa saja. Tapi ini diprotes sama buruh, katanya kenapa cuma 49.000 kenaikannya padahal kenapa cuma 1,4% naiknya padahal menurut buruh pertambahan ekonomi Sulsel itu sampai 4-5%. Kenapa cuma kenaikan upah cuma 1,4%? Harusnya kan minimal setara dengan kenaikan pertambahan ekonomi di Sulawesi Selatan. 4% lah atau 5%. Itu dikeluhkan sama buruh. Makanya para buruh ini setelah ada keluar keputusan ini dari Pemprov Sulsel, mereka akan mengajukan gugatan nantinya ke Pemprov Sulsel, berharap supaya keputusan ini diubah oleh Pemprov Sulsel. Tapi kayaknya kalau seperti menurut pemerintah, menurut pengusaha, keputusan itu hampir pasti sudah tidak bisa berubah. Ya karena kalau misalnya berubah akan berdampak. Kalau menurut versi pengusaha Pak Ceri, kalau berubah misalnya agak lebih tinggi lagi, akan berpengaruh nanti pada investasi di Sulawesi Selatan. Ya, katanya menurut pengusaha saya Apindo, mereka khawatir kalau misalnya upah buruh terlalu tinggi, investasi akan sulit masuk ke Sulawesi Selatan. Ya sebenarnya dilema juga sih Bocah karena di sisi lain buruh maunya tinggi gajinya, upahnya sementara pengusaha maunya seperti kalau perlu tidak berubah lah, ada perubahannya cuma sedikit lah, supaya makin banyak orang datang ke Sulawesi Selatan untuk bikin usaha dan makin banyak tenaga kerja yang diserap. Ya, di sisi lain bagi pengusaha mungkin idenya bagus, tapi di sisi lain bagi para buruh itu tidak bersahabat. Itu mungkin baca. Kemudian berita kedua baca tentang besok itu tanggal 23, hari ini 23
PSM Makassar kan main Coach. Iya. Ini lawan Persikabo. Betul. Persikabo. Itu mainnya di Stadion B.J. Habibie, jadi PSM Makassar sebagai tuan rumah. Jadi para fans PSM pasti sangat berharap PSM menang. Iya. Karena supaya bisa naik posisinya dari peringkat 12 dari menjauh dari zona degradasi. Apalagi lawan Persikabo ini ya, kalau kita lihat dari head to head-nya PSM Makassar lebih banyak unggul Pak Ustaz. Iya. Lebih banyak unggul, lebih sering menang lah istilahnya dibandingkan dengan lebih sering menang dibandingkan dengan Persikabo. Kalau Persikabo menang lawan PSM itu 3 kali menang lawan PSM, sementara kalau PSM menang lawan Persikabo itu 8 kali. Jadi antara kalau dari segi statistik lebih banyak PSM lah. Tapi kita berharap PSM menang lah untuk pertandingan besok. Apalagi PSM Makassar diperkuat pemain asing barunya Bocah. Iya. Victor Mansaray sama Z Valente, Z Paulo. Nah, kita mau tunggu ini bagaimana aksinya. Dua pemain asing ini Bocah. Mudah-mudahan bisa memberi kemenangan untuk PSM dan 3 poin bagi PSM Makassar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bocah untuk edisi yang untuk hari hari Kamis 23 November 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk berita selanjutnya, para Tribuners di rubrik di halaman 6 Cetak Tribun Timur edisi Kamis 23 November 2023 terdapat informasi mengenai Pak Ogah yang lolos jerat hukum setelah melecehkan seorang gadis. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, seorang pengatur lalu lintas atau yang biasa disebut sebagai Pak Ogah berinisial IK ditangkap oleh Resmo Polsek Panakukang Makassar pada hari Rabu 22 November dini hari. Ika ditangkap setelah melecehkan wanita pengendara. Namun Ika dinyatakan lolos jerat hukum karena tak cukup bukti. Dan juga tentunya Tribuners, pria 61 tahun itu ditangkap setelah wanita pengendara curhat di media sosialnya. Kepala Unit atau Kanit Reskrim Polsek Panakukang Makassar, Ibtu Sangkala, menangkap Ika setelah postingan wanita pengendara itu viral di media sosial. Dan saat diinterogasi lebih lanjut Ibtu Sangkala, pelaku mengakui bahwa ia memang melecehkan wanita pengendara itu dia memang melakukan pelecehan terhadap wanita pengendara sebanyak 3 kali di Jalan AP Petarani Makassar dalam beberapa waktu lalu. Dan ia juga mengaku pernah melakukan itu jadi ada seorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar dan itu dilanjutkan dengan pelecehan yang dilakukan oleh Ika ini. Ibtu Sangkala selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Panakukang Makassar mengatakan bahwa dia atau Ika memang mengaku pernah melakukan itu. Jadi jika ada seseorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar, itulah yang kemudian ia lecehkan. Mengenai proses hukum, tim penyidik Reskrim Polsek Panakukang kata Sangkala tidak akan melanjutkan kasus ini. Karena selain tidak ada bukti yang cukup dan korban juga tidak membuat laporan polisi. Dan untuk itu, kata Sangkala, pihaknya hanya melakukan pembinaan. Namun meski demikian, Ika tetap ditahan selama 24 jam di sel tahanan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Kakak Acing. Ya, Puang. Apa yang terjadi di Makassar? Jadi ada kakek-kakek. Dia bekerja mengatur lalu lintas di pertigaan atau di putaran itu. Pak Oga kita sering panggil namanya. Iya. Karena Pak Oga ini awal mulanya kan dia botak itu dulu. Orang botak. Jadi panggil kayak namanya Pak Oga. Nah, inilah yang menjadi istilah untuk pekerjaan masyarakat yang membantu lalu lintas di daerah Yulcon ya, daerah putaran, di daerah pertigaan, di daerah-daerah yang tidak dipantau oleh dinas perhubungan maupun polantas, polisi lalu lintas.
Jadi siapa misalnya kita tidak lihat kalau siang-siang yang panas begitu tidak ada yang kasih pasti macet. Iya. Nah, kita lihat jadi kakek ini berusia 61 tahun dia melakukan pelecehan kepada kepada cewek kodong aduh. Jadi pada saat mutar dia melakukan pelecehan, kita tidak bisa sampaikan bentuk pelecehannya karena bertentangan dengan pedoman komunitasnya YouTube dan Facebook. Asalnya melakukanlah pelecehan. Nah, ditangkap barusan. Nah, beberapa jadi ternyata pelecehan ini viral di medsos, ada yang merekam. Jadi ini bahayanya kalau kita melakukan kejahatan sekarang. Iya. Apalagi itu di ruang publik ya. Di banyak orang di jalanan, di tempat-tempat yang ramai, itu banyak sekali sekarang orang jadi kameramen. Jadi sangat sulit nih orang sekarang untuk lepas dari jerat kejahatan. Nah, seperti itulah kakek-kakek ini. Tiba-tiba bergerak tangannya ini. Mata ini. Terekam kamera. Itu menjadi alat bukti. Sehingga dikejarlah kakek-kakek ini yang berinisial Ika. 3 kali lagi dia lecehkan orang. Oke, itu saja. Wah, ini dia pegang merah sensitif murah. Kemudian untuk Makassar juga kita angkat terkait ini kan kemarin baru-baru penerimaan CPNS mantap tes di beberapa kementerian dan lembaga, kemudian beberapa juga pemerintah. Nah, di kementerian kemarin ini kan ada 2 joki CPNS yang ditangkap. Nah, joki ini pengertiannya jadi dia mengganti peserta yang seharusnya ikut. Maka ada orang yang mengganti dia untuk ikut tesnya. Karena memang kayaknya susah tesnya sehingga bisa diganti. Jadi joki ini berstatus mahasiswa yang menggantikan orang dan dijanji akan diberikan beberapa puluh juta ya. Kemarin informasinya berapa ya? 20 jutaan. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, jadi CPNS ditangkap di Universitas Islam Makassar. Ditangkaplah dia. Dan ini masih dikejar lagi satu tersangkanya yang mempekerjakan orang ini. Yang dapat, yang tersangka itu yang menjadi joki, menjadi pelaku tes, kemudian yang tersangka kedua yang menyuruh. Siapa yang menyuruh itu? Nah, itu kayaknya lebih besar nanti hukumannya karena dia suruh. Jadi ini memang sangat meskipun aturannya sangat ketat, sudah ada, saya lihat ini kalau kita baca beritanya sudah ada tes pencocokan muka, sudah ada foto dicocokkan lagi, ada lagi banyak sekali berlapis anunya, tapi tetap masih ada saja yang mau berbuat curang. Kebobolan ton jadi ya kebobolan juga. Ini yang mesti memang ini menjadi sebenarnya warning kepada masyarakat. Kalau misalnya kamu jadi PNS, belajar yang bagus supaya Anda bisa lolos seleksi kompetensi dasar. Ini yang sangat susah memang karena berbasis online dan berbasis komputer. Sudah komputer online lagi, jadi langsung bisa dilihat skornya. Iya deh. Dia skornya sangat tinggi, 416, sehingga ini menjadi kecurigaan dari panitia. Ditangkap seperti itu, Pak. Jadi itu untuk Makassar. Jangan lupa baca koran Tribun. Oke deh Kakak Cinda. Ya, dan berita terakhir dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini, para Tribuners, datang dari pasangan Capres dan Cawapres Republik Indonesia dengan nomor urut 3, yakni Ganjar dan Mahfud, yang akan menyisir Makassar
Toraja, dan juga Luwu sebagai beberapa kota dan juga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana dikutip dari Makassar Tribun Timur, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal kembali ke Sulawesi Selatan. Yang dimana dalam kunjungan kali ini Ganjar Mahfud akan melakukan beberapa agenda di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Kota Makassar, Ganjar Mahfud akan melantik tim pemenangan daerah atau TPD Sulawesi Selatan dan tim pemenangan Kabupaten Kota atau TPK Ganjar Mahfud di kawasan Tugu MNEK CPI atau Center Point of Indonesia pada hari Sabtu 25 November mendatang. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Jalan Sehat Perjuangan Kami Generasi Milenial dan Gen Z Sulawesi Selatan di Jalan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada hari Minggu 26 November mendatang. Dan untuk Kabupaten Toraja sendiri, keduanya akan memberikan sesi kuliah umum di kampus Universitas Kristen Indonesia atau UKI pada hari Sabtu 25 November dan dilanjutkan dengan mengunjungi Kabupaten Luwu, yang dimana keduanya akan melakukan silaturahmi singgasana tertinggi Kedatuan Luwu pada Sabtu 25 November mendatang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, para Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Ya Puan, gimana? Tambah hangat gini, tambah kencang ini politik kan? Makin kencang ini dan Makassar ini semacam menjadi magnet untuk para calon presiden. Tahu adik. Jadi setelah kedatangan Anies, Ganjar, ini akhir pekan ini Puan, kita akan kedatangan calon wakil presiden termuda di Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo dan putra sulung dari Presiden Jokowi. Terus? Nah, dia akan datang untuk menghadiri beberapa agenda. Selain ada agenda pelantikan ya, pelantikan pengusaha ya. Apa tadi nih? Saya cek dulu. Ada pelantikan pengukuhan dan deklarasi relawan barisan pengusaha pejuang. Nah, ini anak-anak HIP nih di sini. Iya. Pak Rahmat Manggabarani yang akan ditunjuk Nahkodai. Ya, menjadi ketua barisan pengusaha pejuang Sulawesi Selatan. Jadi memang apalagi kan ketua tim dari Prabowo Gibran itu kan pengusaha, mantan ketua Kadin. Iya. Rosan Perkasa Raslani. Jadi selain itu Ganjar juga datang langsung bersama dengan calon wakil presidennya Mahfud MD. Jadi agenda-agendanya itu adalah pelantikan tim pemenangan daerah di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ada juga Jalan Sehat Perjuangan bersama Gen Z di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu pada saat hari Minggu. Hari Sabtu sebelumnya ada juga jalan sehatnya dari anaknya Pak Amran Sulaiman. Batena itu Makassar. Jalan sehat, jalan santai, jalan gembira. Pasti hadiahnya besar-besar ton lagi. Besar-besar rumah Puang. Biar tiap hari bikin maki, biar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bikin maki jalan sehat. Iya. Jadi memang bentuk konsolidasi massa di Makassar itu saya lihat beberapa tahun belakangan ini. Bahkan berpuluh tahun ini Puan Di. Ini konsolidasinya sehat, jangan santai. Iya. Karena di situ memang paling bisa untuk mengumpulkan massa. Betul. Apalagi kan di hari-hari Sabtu dan Minggu itu kan apa namanya nih kalau di Jalan Sudirman? Car Free Day. Nah, itu dia. Jadi dikumpulkan semua. Kita lanjut lagi. Jadi Pak Ganjar ini setelah dari Makassar dia akan ke Toraja
ada kuliah umum di Universitas Kristen Toraja, UKI Paulus ya, UKI Paulus. Setelah itu ke Lubuk untuk bertemu dengan Datuk Tuan di Lubuk. Jadi memang ya gaya-gayanya kan gaya silaturahmi, konsolidasi, silaturahmi konsolidasi, rapat, kemudian konsolidasi jalan sehat, itu kan gaya-gayanya memang selama ini seorang presiden. Jadi itu, kemudian yang lain, tapi ada juga imbauan dari Bawaslu dan Bawaslu Sulsel, karena memang Bawaslu belakang ini sangat disorot karena dianggap tidak tegas dalam menjalankan kerja-kerjanya setelah kemarin ada dukungan APDESI, 8 organisasi desa di Jakarta yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi tadi sudah ada imbauan dari Bawaslu kepada semua calon presiden dan wakil presiden yang hadir di Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya untuk tidak kampanye. Nah, bagaimana bentuk kampanye? Silahkan Anda baca di undang-undang pemilu terkait kampanye. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyampaikan dukungan nomor, coblos, tidak boleh mengarahkan untuk mendukung, begitu dan lain-lain. Tapi kan kita lihat saja nanti Bawaslu apakah memang ini benar-benar tegas atau hanya di bibir aja. Nah, ini juga sekaligus juga tantangan kepada Bawaslu untuk benar-benar bertindak netral dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena kan stigma masyarakat sudah muncul. Bawaslu ini bagaimana? Nah, kita lihat nanti di hari Sabtu dan Minggu kalau misalnya ada arahan untuk kampanye dan lain-lain, silakan. Karena kan memang masa kampanye, nampaknya sudah masuk Bang ya, tanggal 24 November itu sudah masuk kampanye, itu nanti kita lihat. Dan apakah memang sudah dilaporkan atau bagaimana, silakan. Tunggu saja. Itu Puan, ya. Dari politik kita masih fokus di calon presiden. Yes. Ya, demikianlah Tribun Timur Highlight Cetak edisi Kamis 23 November 2023 yang dapat kami sajikan dalam edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, Anda dapat mengakses lebih banyak lagi informasi yang bermanfaat yang disajikan oleh Tribun Timur sebagai spirit baru Kota Makassar. Melalui hotline subscriber dapat Anda hubungi di 0411 811 5500. Atau untuk para Tribuners yang ingin berlangganan di Tribun Family Card yang tentunya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dan fasilitas untuk pelanggan Tribun Family Card, dapat langsung menghubungi hotline Tribun Family Card atau hotline TFC di 081 1413 5555 melalui SMS atau chat via WhatsApp. Dan tentunya para Tribuners, kami akan terus menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, hanya di berbagai tayangan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Annisa Husnuzan tentunya pada siang hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini Kamis 23 November 2023. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual dan tentunya informasi-informasi yang menjadi highlight dalam edisi Cetak Tribun Timur pada hari ini. Dan tentunya siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan untuk berita pertama, Tribuners datang dari Bank Indonesia yang mengungkapkan bahwa UMP atau upah minimum provinsi tak mempengaruhi inflasi. Yang dimana Bank Indonesia mengemukakan bahwa dampaknya tidak terlalu besar karena peningkatannya hanya sekitar 1%, kata Bapak Sakti Arif Wicaksono selaku Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan atau BI Sulsel, yakni Sakti Arif Wicaksono menyatakan bahwa kenaikan UMP 2024 di Sulawesi Selatan dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi. UMP Sulsel 2024 diberlakukan dengan kenaikan sebesar 1,45%, atau sebesar Rp49.153. Dan menurut Sakti juga, peningkatan ini masih berada dalam batas yang cukup wajar. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya dapat Anda simak para Tribuners dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Ocha, Assalamualaikum. Apa yang hangat ini dan panas di halaman 1? Kalau untuk halaman 1 besok, hari ini mungkin masih terkait dengan UMP Pak Ocha. Jadi masih ada demo tadi? Ya. Masih ada demo? Ada tapi tidak banyak. Jadi demo tadi itu mungkin sekedar imbas dari keputusan Pemprov Sulsel menaikkan UMP 1,45% atau Rp49.000. Yang menarik dari sini Pak Ocha karena ada pernyataannya Bank Indonesia mengatakan bahwa UMP yang diputuskan oleh Pemprov Sulsel itu tidak terlalu banyak pengaruhnya sama inflasi. Jadi kalaupun misalnya naik Rp49.000 ya akan seperti biasa-biasa saja. Tapi ini diprotes sama buruh, katanya kenapa cuma 49.000 kenaikannya padahal kenapa cuma 1,4% naiknya padahal menurut buruh pertambahan ekonomi Sulsel itu sampai 4-5%. Kenapa cuma kenaikan upah cuma 1,4%? Harusnya kan minimal setara dengan kenaikan pertambahan ekonomi di Sulawesi Selatan. 4% lah atau 5%. Itu yang dikeluhkan sama buruh. Makanya para buruh ini setelah ada keluar keputusan ini dari Pemprov Sulsel, mereka akan mengajukan gugatan nantinya ke Pemprov Sulsel, berharap supaya keputusan ini diubah oleh Pemprov Sulsel. Tapi kayaknya kalau seperti menurut pemerintah, menurut pengusaha, keputusan itu hampir pasti sudah tidak bisa berubah. Ya karena kalau misalnya berubah akan berdampak. Kalau menurut ini versi pengusaha Pak Cahri. Kalau berubah misalnya agak lebih tinggi lagi, akan berpengaruh nanti pada investasi di Sulawesi Selatan. Ya, katanya menurut pengusaha saya Apindo, mereka khawatir kalau misalnya upah buruh terlalu tinggi, investasi akan sulit masuk ke Sulawesi Selatan. Ya sebenarnya dilema juga sih Bocah karena di sisi lain buruh maunya tinggi gajinya, upahnya sementara pengusaha maunya seperti kalau perlu tidak berubah lah, ada perubahannya cuma sedikit lah, supaya makin banyak orang datang ke Sulawesi Selatan untuk bikin usaha dan makin banyak tenaga kerja yang diserap. Ya, di sisi lain bagi pengusaha mungkin idenya bagus, tapi di sisi lain bagi para buruh itu tidak bersahabat. Itu mungkin baca. Kemudian berita kedua baca tentang besok itu tanggal 23, hari ini 23
PSM Makassar kan main Coach. Iya. Ini lawan Persikabo. Betul. Persikabo. Itu mainnya di Stadion B.J. Habibie, jadi PSM Makassar sebagai tuan rumah. Jadi para fans PSM pasti yang berharap PSM menang. Iya. Karena supaya bisa naik posisinya dari peringkat 12 dari menjauh dari zona degradasi. Apalagi lawan Persikabo ini ya, kalau kita lihat dari head to head-nya PSM Makassar lebih banyak unggul Pak Ustaz. Iya. Lebih banyak unggul, lebih sering menang lah istilahnya dibandingkan dengan lebih sering menang dibandingkan dengan Persikabo. Kalau Persikabo menang lawan PSM itu 3 kali menang lawan PSM, sementara kalau PSM menang lawan Persikabo itu 8 kali. Jadi antara kalau dari segi statistik lebih banyak PSM lah. Tapi kita berharap PSM menang lah untuk pertandingan besok. Apalagi PSM Makassar diperkuat pemain asing barunya Bocah. Iya. Victor Mansaray sama Z Valente, Z Paulo. Nah, kita mau tunggu ini bagaimana aksinya. Dua pemain asing ini Bocah. Mudah-mudahan bisa memberi kemenangan untuk PSM dan 3 poin bagi PSM Makassar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bocah untuk edisi yang untuk hari hari Kamis 23 November 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk berita selanjutnya, para Tribuners di rubrik di halaman 6 Cetak Tribun Timur edisi Kamis 23 November 2023 terdapat informasi mengenai Pak Ogah yang lolos jerat hukum setelah melecehkan seorang gadis. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, seorang pengatur lalu lintas atau yang biasa disebut sebagai Pak Ogah berinisial IK ditangkap oleh Resmo Polsek Panakukang Makassar pada hari Rabu 22 November dini hari. Ika ditangkap setelah melecehkan wanita pengendara. Namun Ika dinyatakan lolos jerat hukum karena tak cukup bukti. Dan juga tentunya Tribuners, pria 61 tahun itu ditangkap setelah wanita pengendara curhat di media sosialnya. Kepala Unit atau Kanit Reskrim Polsek Panakukang Makassar, Ibtu Sangkala, menangkap Ika setelah postingan wanita pengendara itu viral di media sosial. Dan saat diinterogasi lebih lanjut, Ibtu Sangkala, pelaku mengakui bahwa ia memang melecehkan wanita pengendara itu dia memang melakukan pelecehan terhadap wanita pengendara sebanyak 3 kali di Jalan AP Petarani Makassar dalam beberapa waktu lalu. Dan ia juga mengaku pernah melakukan itu jadi ada seorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar dan itu dilanjutkan dengan pelecehan yang dilakukan oleh Ika ini. Ibtu Sangkala selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Panakukang Makassar mengatakan bahwa dia atau Ika memang mengaku pernah melakukan itu. Jadi jika ada seseorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar, itulah yang kemudian ia lecehkan. Mengenai proses hukum, tim penyidik Reskrim Polsek Panakukang kata Sangkala tidak akan melanjutkan kasus ini. Karena selain tidak ada bukti yang cukup dan korban juga tidak membuat laporan polisi. Dan untuk itu, kata Sangkala, pihaknya hanya melakukan pembinaan. Namun meski demikian, Ika tetap ditahan selama 24 jam di sel tahanan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Kakak Acing. Ya, Puang. Apa yang terjadi di Makassar? Jadi ada kakek-kakek. Dia bekerja mengatur lalu lintas di pertigaan atau di putaran gitu. Pak Oga kita sering dipanggil namanya. Iya. Pak Oga ini awal mulanya kan dia botak itu dulu. Orang botak. Jadi dipanggil namanya Pak Oga. Nah, inilah yang menjadi istilah untuk pekerjaan masyarakat yang membantu lalu lintas di daerah Yurcon ya, daerah putaran, di daerah pertigaan, di daerah-daerah yang tidak dipantau oleh dinas perhubungan maupun polantas, polisi lalu lintas.
Jadi siapa misalnya kita tidak lihat kalau siang yang panas begitu tidak ada yang kasih pasti macet. Iya. Nah, kita lihat jadi kakek ini berusia 61 tahun dia melakukan pelecehan kepada cewek kodong aduh. Jadi pada saat mutar dia melakukan pelecehan, kita tidak bisa sampaikan bentuk pelecehannya karena bertentangan dengan pedoman komunitasnya YouTube dan Facebook. Asal melakukanlah pelecehan, nah, ditangkap barusan. Nah beberapa jadi ternyata pelecehan ini viral di medsos, ada yang merekam. Jadi ini bahayanya kalau kita melakukan kejahatan sekarang. Iya. Apalagi itu di ruang publik ya. Di banyak orang di jalanan, di tempat-tempat yang ramai itu banyak sekali ya. Sekarang orang jadi kameramen. Nah, iya. Jadi sangat sulit nih orang sekarang untuk lepas dari jerat kejahatan. Nah, seperti itulah kakek-kakek ini. Iya. Tiba-tiba bergerak tangannya ini. Mata ini. Terekam kamera. Itu menjadi alat bukti. Sehingga dikejarlah kakek-kakek ini yang berinisial Ika. 3 kali lagi dia lecehkan orang. Oke, itu saja. Wah ini dia pegang merah sensitif murah. Kemudian untuk Makassar juga kita angkat terkait ini kan kemarin baru-baru penerimaan CPNS mantap tes di beberapa kementerian dan lembaga, kemudian beberapa juga pemerintah. Nah di kementerian kemarin ini kan ada 2 joki CPNS yang ditangkap. Nah joki ini pengertiannya jadi dia mengganti peserta yang seharusnya ikut. Maka ada orang yang mengganti dia untuk ikut tesnya. Karena memang kayaknya susah tesnya sehingga bisa diganti. Jadi joki ini berstatus mahasiswa yang menggantikan orang dan dijanji akan diberikan beberapa puluh juta ya. Kemarin informasinya berapa ya? 20 jutaan. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, jadi CPNS ditangkap di Universitas Islam Makassar. Ditangkap lah dia. Dan ini masih dikejar lagi satu tersangkanya yang mempekerjakan orang ini. Yang dapat, yang tersangka itu yang menjadi joki, menjadi pelaku tes, kemudian yang tersangka kedua yang menyuruh. Siapa yang menyuruh itu? Nah itu kayaknya lebih besar nanti hukumannya karena dia suruh. Jadi memang sangat meskipun aturannya sangat ketat, sudah ada, saya lihat ini kalau kita baca beritanya sudah ada tes pencocokan muka, sudah ada foto dicocokkan lagi, ada lagi banyak sekali berlapis anunya, tapi tetap masih ada saja yang mau berbuat curang. Kebobolan ton jadi Ya kebobolan juga ini yang mesti memang ini menjadi sebenarnya warning kepada masyarakat. Kalau misalnya kamu jadi PNS, belajar yang bagus supaya Anda bisa lolos seleksi kompetensi dasar. Ini yang sangat susah memang karena berbasis online dan berbasis komputer. Sudah komputer online lagi, jadi langsung bisa dilihat skornya. iya deh. Ini skornya sangat tinggi, 416, sehingga ini menjadi kecurigaan dari panitia. Tangkap seperti itu, Pak. Jadi itu untuk Makassar. Jangan lupa baca koran Tribun. Oke deh Kakak Cinda. Ya, dan berita terakhir dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini, para Tribuners, datang dari pasangan Capres dan Cawapres Republik Indonesia dengan nomor urut 3, yakni Ganjar dan Mahfud, yang akan menyisir Makassar,
Toraja, dan juga Luwu sebagai beberapa kota dan juga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana dikutip dari Makassar Tribun Timur, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal kembali ke Sulawesi Selatan. Yang dimana dalam kunjungan kali ini Ganjar Mahfud akan melakukan beberapa agenda di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Kota Makassar, Ganjar Mahfud akan melantik tim pemenangan daerah atau TPD Sulawesi Selatan dan tim pemenangan Kabupaten Kota atau TPK Ganjar Mahfud di kawasan Tugu MNEK CPI atau Center Point of Indonesia pada hari Sabtu 25 November mendatang. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Jalan Sehat Perjuangan Kami Generasi Milenial dan Gen Z Sulawesi Selatan di Jalan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada hari Minggu 26 November mendatang. Dan untuk Kabupaten Toraja sendiri, keduanya akan memberikan sesi kuliah umum di kampus Universitas Kristen Indonesia atau UKI pada hari Sabtu 25 November dan dilanjutkan dengan mengunjungi Kabupaten Luwu, yang dimana keduanya akan melakukan silaturahmi singgasana tertinggi Kedatuan Luwu pada Sabtu 25 November mendatang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, para Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Ya Puan, gimana? Tambah hangat gini, tambah kencang ini politik kan? Makin kencang ini dan Makassar ini semacam menjadi magnet untuk para calon presiden. Tahu adik. Jadi setelah kedatangan Anies, Ganjar, ini akhir pekan ini Puan, kita akan kedatangan calon wakil presiden termuda di Indonesia. Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, dan putra sulung dari Presiden Terus? Dia akan datang untuk menghadiri beberapa agenda. Selain ada agenda pelantikan ya, pelantikan pengusaha ya. Apa tadi nih? Saya cek dulu. Ada pelantikan pengukuhan dan deklarasi relawan barisan pengusaha pejuang. Nah, ini anak-anak HIP nih di sini. Iya. Pak Rahmat Manggabarani yang akan ditunjuk Nahkodai. Ya, menjadi ketua barisan pengusaha pejuang Sulawesi Selatan. Jadi memang apalagi kan ketua tim dari Prabowo Gibran itu kan pengusaha, mantan ketua Kadin. Iya. Rosan Perkasa Raslani. Jadi selain itu Ganjar juga datang langsung bersama dengan calon wakil presidennya Mahfud MD. Jadi agenda-agendanya itu adalah pelantikan tim pemenangan daerah di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ada juga Jalan Sehat Perjuangan bersama Gen Z di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu pada saat hari Minggu. Hari Sabtu sebelumnya ada juga jalan sehatnya dari anaknya Pak Amran Sulaiman. Batena itu Makassar. Jalan sehat, jalan santai, jalan gembira. Pasti hadiahnya besar-besar ton lagi. Besar-besar rumah Puang. Biar tiap hari bikin maki, biar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bikin maki jalan sehat. Iya. Jadi memang bentuk konsolidasi massa di Makassar itu saya lihat beberapa tahun belakangan. Bahkan berpuluh tahun ini Puan Di. Ini konsolidasinya sehat, jangan santai. Iya. Karena di situ memang paling bisa untuk mengumpulkan massa. Betul. Apalagi kan di hari-hari Sabtu dan Minggu itu kan apa namanya nih kalau di Jalan Sudirman? Car Free Day. Car Free Day. Nah, itu dia. Jadi dikumpulkan semua. Kita lanjut lagi. Jadi Pak Ganjar ini setelah dari Makassar dia akan ke Toraja
ada kuliah umum di Universitas Kristen Toraja, UKI Paulus ya, UKI Paulus. Setelah itu ke Lubuk untuk bertemu dengan Datuk Tuan di Lubuk. Jadi memang ya gaya-gayanya kan gaya silaturahmi, konsolidasi, silaturahmi konsolidasi, rapat, kemudian konsolidasi jalan sehat, itu kan gaya-gayanya memang selama ini seorang presiden. Jadi itu, kemudian yang lain, tapi ada juga imbauan dari Bawaslu dan Bawaslu Sulsel, karena memang Bawaslu belakang ini sangat disorot karena dianggap tidak tegas dalam menjalankan kerja-kerjanya setelah kemarin ada dukungan APDESI, 8 organisasi desa di Jakarta yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi tadi sudah ada imbauan dari Bawaslu kepada semua calon presiden dan wakil presiden yang hadir di Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya untuk tidak kampanye. Nah, bagaimana bentuk kampanye? Silahkan Anda baca di undang-undang pemilu terkait kampanye. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyampaikan dukungan nomor, coblos, tidak boleh mengarahkan untuk mendukung, begitu dan lain-lain. Tapi kan kita lihat saja nanti Bawaslu apakah memang ini benar-benar tegas atau hanya di bibir aja. Nah, ini juga sekaligus juga tantangan kepada Bawaslu untuk benar-benar bertindak netral dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena kan stigma masyarakat sudah muncul. Bawaslu ini bagaimana? Nah, kita lihat nanti di hari Sabtu dan Minggu kalau misalnya ada arahan untuk kampanye dan lain-lain, silakan. Karena kan memang masa kampanye, nampaknya sudah masuk uang ya, tanggal 24 November itu sudah masuk kampanye, itu nanti kita lihat. Dan apakah memang sudah dilaporkan atau bagaimana, silakan. Tunggu saja. Itu Puan, ya. Dari politik kita masih fokus di calon presiden. Yes. Ya, demikianlah Tribun Timur Highlight Cetak edisi Kamis 23 November 2023 yang dapat kami sajikan dalam edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, Anda dapat mengakses lebih banyak lagi informasi yang bermanfaat yang disajikan oleh Tribun Timur sebagai spirit baru Kota Makassar. Melalui hotline subscriber dapat Anda hubungi di 0411 811 5500. Atau untuk para Tribuners yang ingin berlangganan di Tribun Family Card yang tentunya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dan fasilitas untuk pelanggan Tribun Family Card, dapat langsung menghubungi hotline Tribun Family Card atau hotline TFC di 081 1413 5555 melalui SMS atau chat via WhatsApp. Dan tentunya para Tribuners, kami akan terus menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, hanya di berbagai tayangan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Annisa Husnuzan tentunya pada siang hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini Kamis 23 November 2023. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual dan tentunya informasi-informasi yang menjadi highlight dalam edisi Cetak Tribun Timur pada hari ini. Dan tentunya siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan untuk berita pertama, Tribuners datang dari Bank Indonesia yang mengungkapkan bahwa UMP atau upah minimum provinsi tak mempengaruhi inflasi. Yang dimana Bank Indonesia mengemukakan bahwa dampaknya tidak terlalu besar karena peningkatannya hanya sekitar 1%, kata Bapak Sakti Arif Wicaksono selaku Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sulawesi Selatan atau BI Sulsel, yakni Sakti Arif Wicaksono menyatakan bahwa kenaikan UMP 2024 di Sulawesi Selatan dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi. UMP Sulsel 2024 diberlakukan dengan kenaikan sebesar 1,45% atau sebesar Rp49.153. Dan menurut Sakti juga, peningkatan ini masih berada dalam batas yang cukup wajar. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya dapat Anda simak para Tribuners dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Ocha, Assalamualaikum. Apa yang hangat ini dan panas di halaman 1? Kalau untuk halaman 1 besok, hari ini mungkin masih terkait dengan UMP Pak Ocha. Jadi masih ada demo tadi? Iya. Masih ada demo? Ada tapi tidak banyak. Jadi demo tadi itu mungkin sekedar imbas dari keputusan Pemprov Sulsel menaikkan UMP 1,45% atau Rp49.000. Yang menarik dari sini Pak Ocha karena ada pernyataannya Bank Indonesia mengatakan bahwa UMP yang diputuskan oleh Pemprov Sulsel itu tidak terlalu banyak pengaruhnya sama inflasi. Jadi kalaupun misalnya naik 49.000 ya akan seperti biasa-biasa saja. Tapi ini diprotes sama buruh, katanya kenapa cuma 49.000 kenaikannya padahal kenapa cuma 1,4% naiknya, padahal menurut buruh pertambahan ekonomi Sulsel itu sampai 4-5%. Kenapa cuma kenaikan upah cuma 1,4%? Harusnya kan minimal setara dengan kenaikan pertambahan ekonomi di Sulawesi Selatan. 4% lah atau 5%. Itu yang dikeluhkan sama buruh. Makanya para buruh ini setelah ada keluar keputusan ini dari Pemprov Sulsel, mereka akan mengajukan gugatan nantinya ke Pemprov Sulsel, berharap supaya keputusan ini diubah oleh Pemprov Sulsel. Tapi kayaknya kalau seperti menurut pemerintah, menurut pengusaha, keputusan itu hampir pasti sudah tidak bisa berubah. Ya karena kalau misalnya berubah akan berdampak. Kalau menurut ini versi pengusaha Pak Ceri. Kalau berubah misalnya agak lebih tinggi lagi, akan berpengaruh nanti pada investasi di Sulawesi Selatan. Ya katanya menurut pengusaha saya Apindo, mereka khawatir kalau misalnya upah buruh terlalu tinggi, investasi akan sulit masuk ke Sulawesi Selatan. Ya sebenarnya dilema juga sih Bocah karena di sisi lain buruh maunya tinggi gajinya, upahnya sementara pengusaha maunya seperti kalau perlu tidak berubah lah, ada perubahannya cuma sedikit lah, supaya makin banyak orang datang ke Sulawesi Selatan untuk bikin usaha dan makin banyak tenaga kerja yang diserap. Ya, di sisi lain bagi pengusaha mungkin idenya bagus, tapi di sisi lain bagi para buruh itu tidak bersahabat. Itu mungkin baca. Kemudian berita kedua baca tentang besok itu tanggal 23, hari ini 23
PSM Makassar kan main Coach. Iya. Ini lawan Persikabo. Betul. Persikabo. Itu mainnya di Stadion B.J. Habibie, jadi PSM Makassar sebagai tuan rumah. Jadi para fans PSM pasti sangat berharap PSM menang. Iya. Karena supaya bisa naik posisinya dari peringkat 12 dari menjauh dari zona degradasi. Apalagi lawan Persikabo ini ya, kalau kita lihat dari head to head-nya PSM Makassar lebih banyak unggul Pak Ustaz. Iya. Lebih banyak unggul, lebih sering menang lah istilahnya dibandingkan dengan lebih sering menang dibandingkan dengan Persikabo. Kalau Persikabo menang lawan PSM itu 3 kali menang lawan PSM, sementara kalau PSM menang lawan Persikabo itu 8 kali. Jadi antara kalau dari segi statistik lebih banyak PSM lah. Tapi kita berharap PSM menang lah untuk pertandingan besok. Apalagi PSM Makassar diperkuat pemain asing barunya Bocah. Iya. Victor Mansaray sama Z Valente, Z Paulo. Nah, kita mau tunggu ini bagaimana aksinya. Dua pemain asing ini Bocah. Mudah-mudahan bisa memberi kemenangan untuk PSM dan 3 poin bagi PSM Makassar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bocah untuk edisi yang untuk hari hari Kamis 23 November 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk berita selanjutnya, para Tribuners di rubrik di halaman 6 Cetak Tribun Timur edisi Kamis 23 November 2023 terdapat informasi mengenai Pak Ogah yang lolos jerat hukum setelah melecehkan seorang gadis. Dikutip dari Makassar Tribun Timur, seorang pengatur lalu lintas atau yang biasa disebut sebagai Pak Ogah berinisial IK ditangkap oleh Resmo Polsek Panakukang Makassar pada hari Rabu 22 November dini hari. Ika ditangkap setelah melecehkan wanita pengendara. Namun Ika dinyatakan lolos jerat hukum karena tak cukup bukti. Dan juga tentunya Tribuners, pria 61 tahun itu ditangkap setelah wanita pengendara curhat di media sosialnya. Kepala Unit atau Kanit Reskrim Polsek Panakukang Makassar, Ibtu Sangkala, menangkap Ika setelah postingan wanita pengendara itu viral di media sosial. Dan saat diinterogasi lebih lanjut, Ibtu Sangkala, pelaku mengakui bahwa ia memang melecehkan wanita pengendara itu dia memang melakukan pelecehan terhadap wanita pengendara sebanyak 3 kali di Jalan AP Petarani Makassar dalam beberapa waktu lalu. Dan ia juga mengaku pernah melakukan itu jadi ada seorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar dan itu dilanjutkan dengan pelecehan yang dilakukan oleh Ika ini. Ibtu Sangkala selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Panakukang Makassar mengatakan bahwa dia atau Ika memang mengaku pernah melakukan itu. Jadi jika ada seseorang pengendara perempuan yang lewat saat mau memutar, itulah yang kemudian ia lecehkan. Mengenai proses hukum, tim penyidik Reskrim Polsek Panakukang kata Sangkala tidak akan melanjutkan kasus ini. Karena selain tidak ada bukti yang cukup dan korban juga tidak membuat laporan polisi. Dan untuk itu, kata Sangkala, pihaknya hanya melakukan pembinaan. Namun meski demikian, Ika tetap ditahan selama 24 jam di sel tahanan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Kakak Acing. Ya, Puan. Apa yang terjadi di Makassar? Jadi ada kakek-kakek. Dia bekerja mengatur lalu lintas di pertigaan atau di putaran itu. Pak Oga kita sering dipanggil namanya. Iya. Karena Pak Oga ini awal mulanya kan dia botak itu dulu. Orang botak. Jadi dipanggil kayak namanya Pak Oga. Nah, inilah yang menjadi istilah untuk pekerjaan masyarakat yang membantu lalu lintas di daerah Yulcon ya, daerah putaran, di daerah pertigaan, di daerah-daerah yang tidak dipantau oleh